Akhirnya kita mendapatkan kepastian tanggal rilis salah satu film live action terbaik yang pernah dibuat yang diadaptasi dari manga dan anime Rurouni Kenshin yang kini sudah memasuki 2 film terakhir yang akan berjudul The Final dan The Beginning. Trailer singkat terbarunya pun sudah dirilis beberapa waktu yang lalu dan sekaranglah waktu yang tepat untuk kembali membedah dan mengulik apa yang akan kita dapatkan dari trailer singkat tersebut. Universe, let's talk about it. Rurouni Kenshin The Final Chapter akan tayang perdana di Jepang pada tanggal 23 April 2021. Sementara Rurouni Kenshin The Beginning Chapter akan tayang pada tanggal 4 Juni 2021 setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan penayangan akibat pandemik. Awalnya film ini direncanakan tayang tahun lalu. Hingga akhirnya kini kita punya trailer terbaru yang meskipun terbilang singkat namun menampilkan scene-scene yang baru dan menarik untuk kita bicarakan. So let's break it down. Trailer ini dibuka pada saat momen ketika Kenshin Himura yang diperankan oleh Takeru Sato bersimbah darah di bawah guyuran salju. Sama seperti dengan trailer sebelumnya, ini adalah momen bersejarah dan kelam dalam hidup Kenshin Himura karena di sini dia akhirnya mendapatkan goresan luka kedua di pipinya hingga melengkapinya menjadi bentuk X. Luka tersebut ditinggalkan oleh Tomoe Yukishiro yang adalah istri pertama Kenshin yang pada saat itu secara tanpa sengaja dan tanpa dia sadari tertebas oleh pedangnya sendiri hingga membuat Tomoe pun tewas. Luka pertama Kenshin dalam film live action sudah pernah diceritakan dalam scene flashback dalam film sebelumnya yang ditinggalkan oleh mantan calon suami Tomoe yang sudah tidak berdaya menghadapi Hitokiri Batosai. Berpindah ke scene berikutnya ketika Kenshin sedang berada di sebuah lokasi yang kemungkinan besar itu adalah kastil milik Enishi Yukishiro. Enishi sendiri menyimpan dendam yang mendalam kepada Kenshin atas tewasnya Tomoe yang adalah kakaknya Enishi di depan matanya sendiri ketika dia masih kecil. Melihat kisah backstory tersebut, jika memang akan diadaptasi ke dalam film ini, tentu saja akan menjanjikan sebuah development karakter yang kuat. Dalam scene ini, Kenshin seperti biasa terlihat beraksi dengan begitu mudah melumpuhkan satu persatu anak buah Enishi. Dalam official poster yang dirilis beberapa waktu yang lalu juga memperlihatkan salah satu anak buah Enishi yang kemungkinan besar adalah Gain, meskipun itu masih sekedar teori dan belum dikonfirmasi. Rokuni Nakama sendiri adalah pasukan bentukan Enishi yang membantunya melancarkan misi Jinchu yang mana sebagian besar anggotanya memiliki dendam tersendiri terhadap Kenshin Himura. Nah, Gain sebenarnya bukan karakter baru dalam live action ini karena di film pertama kita sudah melihatnya menjadi salah satu pasukan bayaran yang bekerja untuk Kanryu Takeda. Jadi wajar saja kita berspekulasi entah bagaimana caranya Gain bisa lolos dan sembuh setelah dilumpuhkan oleh Kenshin sebelumnya menggunakan Sakabato. Gain juga akan menjadi karakter kunci dalam film ini yang akan bertanggung jawab memalsukan kematian Kaoru dengan menggantinya sebagai boneka yang terlihat sangat real. Juga sempat beredar foto yang memperlihatkan 4 anggota Six Comrades alias Rokuni Nakama yang adalah Tenmon Inui alias versi lain dari Inui Banjin. Alasan kemunculan dari Inui Banjin juga akan masuk akal, tapi entah apakah karakter ini akan direboot dan menjadikannya orang yang berbeda dengan yang sempat muncul di film pertama atau karakter yang sama dengan nama berubah dan di recast. Lalu kita juga bisa melihat Enishi, Otowa Hyoko yang juga sempat muncul dalam trailer perdana serta ada Yatsume. Praktis hanya tersisa Kujiranami yang belum diperlihatkan. Namun dalam salah satu foto yang juga sempat beredar, kita bisa melihat jejak Kujiranami yang sepertinya bertanggung jawab atas penghancuran kedai Akabeko. Berikutnya, akhirnya kita kembali menyaksikan Enishi Yukishiro yang diperankan oleh Makenyo Arata yang terlihat sedang duduk di sebuah kereta komersial. Raut wajahnya menyeratkan kalau dia menyadari kehadiran seseorang yang sedang mencarinya yang kemungkinan besar adalah Hajime Saito yang dalam beberapa rilis foto memang terlihat sedang berada di set lokasi yang sama ketika sedang mencari keberadaan Enishi. Masih belum diketahui kenapa Saito mengincar Enishi, tapi boleh saja kita berspekulasi kalau aparat polisian mengejar Enishi yang ternyata bertanggung jawab atas sejumlah kejadian. Salah satunya adalah dari film sebelumnya ketika Saito, Kenshin dan kawan-kawan bersimbah darah dengan susah payah menghentikan upaya invasi yang dilakukan oleh Shishio Makoto dengan menggunakan sebuah kapal perang. Dalam sumber aslinya, kapal yang digunakan oleh Shishio ini dia dapatkan setelah membelinya dari Enishi Yukishiro. Setelah menyadari kehadiran Hajime Saito, akhirnya Enishi pun kabur menghindari kejaran. Semoga saja di sini disajikan sebuah scene pertarungan yang akan sangat epik jika itu beneran terjadi antara Saito dan juga Enishi. Setelahnya, kita bisa melihat kembali scene yang sama dengan trailer
trailer sebelumnya memperlihatkan Rokuni Nakama yang tampilannya sangat samar di tengah chaos dan kejadian kebakaran di permukiman warga yang sangat jelas ini adalah ulah mereka. Spekulasi tersebut terjawab di scene berikutnya yang akhirnya memperlihatkan salah satu adegan tak terlupakan dalam Jinchu Arch di mana Enishi dengan menggunakan balon udara akhirnya menyerang dojo Kamiya Kashin. Bedanya dengan sumber aslinya, di film ini sang sutradara lebih memilih untuk mendramatisir situasi dengan membuat Enishi dan Rokuni Nakama membumi hanguskan perkampungan. Kenshin sendiri setelah film terakhirnya akhirnya hidup bahagia bersama dengan Kaoru dan teman-temannya. Dia pun mulai menyadari ada yang tidak beres setelah menemukan kedai favoritnya bersama Kaoru, yaitu kedai Akabeko hancur dan menemukan sebuah catatan misterius yang bertuliskan Jinchu. Kemungkinan scene ini juga akan diperlihatkan dan menjadi alasan Saito untuk mengejar dan menangkap Enishi yang dicurigai sebagai dalangnya. Lalu dalam scene terakhir akhirnya kita pun bisa melihat pertarungan head to head antara Kenshin Himura dan Enishi Yukishiro. Bedanya dengan sumber aslinya, di film live action kali ini tidak akan terjadi di tepi pantai, melainkan masalah mereka harus diselesaikan di kastil milik Enishi. Jika memang benar demikian, maka pertarungan ini adalah pertarungan puncak di mana Kenshin akhirnya sadar dan bangkit dari keterpurukannya setelah melihat kematian Kaoru yang ternyata telah dipalsukan oleh Enishi lewat jasa Gain dengan maksud untuk menyerang mental Kenshin. Kita tahu penyebab putih rambut dari Enishi sebenarnya adalah berhubungan dengan trauma yang dia dapatkan ketika melihat kakaknya Tomoe tewas di depan matanya. Satu hal yang akan sangat menjanjikan di pertarungan ini adalah Enishi kita tahu merupakan musuh Kenshin yang mampu mengcounter serangan pamungkas Shiten Mitsurugi Amakakeru Ryu no Hirameki milik Kenshin. Yang membuat kecewa dari trailer ini adalah kembali belum dimunculkannya Tomoe Yukishiro yang diperankan oleh Arimura Kasumi. Sosoknya akan sangat penting mengingat sebenarnya dia adalah mata-mata yang ditugaskan untuk membunuh Battosai, namun dia terjebak dan larut dalam perasaannya hingga membuat Tomoe malah jatuh cinta dan menikah dengan Kenshin Himura. Sedikit trivia dan bocoran dari Takeru Sato, dia baru-baru ini mengungkapkan kalau Rurouni Kenshin The Final Chapter akan menyajikan sebuah origin yang berbeda dengan sumber asli manganya. Sang mangaka Nobuhiro Watsuki sendiri juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut dan dia tidak mempermasalahkan perbedaan origin yang akan diangkat oleh sang sutradara Keiichi Otomo. Watsuki malah terang-terangan menyatakan larut dalam kisah origin yang akan diangkat dalam film ini. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu kecewa dulu dengan apa yang akan disajikan nanti jika memang beneran akan disajikan berbeda dengan sumber aslinya. Lagian melihat apa yang terjadi dengan Rurouni Kenshin The Legends End yang juga menyajikan beberapa perbedaan dengan sumber aslinya, film tersebut malah tetap mendapatkan begitu banyak pujian. Semoga di Rurouni Kenshin The Final Chapter nanti akan ada scene yang bisa menandingi perseteruan singkat Kenshin dan Sojiro Seta sebelum berhadapan dengan main villainnya yaitu Shishio Makoto. Dengan siapa? Mungkin itu dengan Gain atau mungkin saja dengan anggota Rokuni Nakama yang lainnya. Itu dia sedikit informasi yang bisa kita dapatkan dari trailer singkat Rurouni Kenshin The Final The Beginning. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian dapatkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.